Kami dari kelompok 2 Ekologi Lahan Basah kelas B. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fikri dengan nomor induk mahasiswa 2130 2090 3032. Perkenalkan, nama saya Gerhard Kristen Sinaga dengan NIM 21303033. Perkenalkan, nama saya Anissa Amri dengan nomor induk mahasiswa 2130 3090 30 2050. Perkenalkan, nama saya Yuni Livia Pemantau dengan NIM 213020090308. Kami dari kelompok 2 akan membuat serta membahas video mengenai ekologi lahan basah alami. Check it out! Apa itu lahan basah? Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau menetap atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Digolongkan ke dalam lahan basah ini diantaranya adalah rawa-rawa atau termasuk rawa bakau, paya, dan gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau, atau asin. Lahan basah merupakan wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem. Di atas lahan basah tumbuh berbagai macam tipe vegetasi atau masyarakat tumbuhan, seperti hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau, paya rumput, dan lain-lain. Marga satwa penghuni lahan basah juga tidak kalah beragamnya, mulai dari yang khas lahan basah seperti buaya, kura-kura, biawak, ular, aneka jenis kodok, dan berbagai macam ikan, hingga keratusan jenis burung dan mamalia, termasuk pula harimau dan gajah. Pada sisi yang lain, banyak kawasan lahan basah yang merupakan lahan yang subur, sehingga kerap dibuka, dikeringkan, dan dikonservasi menjadi lahan pertanian, baik sebagai lahan persawahan, lokasi pertambakan, maupun Indonesia sebagai lahan transmigrasi. Mengingat nilainya yang tinggi itu, di banyak negara lahan basah ini diawasi dengan ketat penggunaannya, serta dimasukkan ke dalam program-program konservasi dan rancangan pelestarian keanekaragaman hayati, semisal Biodiversity Action Plan. Konvensi Ramsar atau nama lengkapnya The Convention on Wetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat, adalah kesepakatan internasional tentang perlindungan wilayah-wilayah lahan basah yang penting, terutama yang memiliki arti penting sebagai tempat tinggal burung air. Tujuan perjanjian itu adalah mendaftar lahan-lahan basah yang memiliki nilai penting di area internasional, menganjurkan pemanfaatannya secara bijaksana, serta mencegah kerusakan yang semakin menggerogoti nilai-nilai tinggi dalam segi ekonomi, budaya, ilmiah, dan sebagai sumber wisata dengan tujuan akhir untuk melestarikan kawasan-kawasan lahan basah dunia. Negara yang menjadi anggota dalam perjanjian Ramsar itu harus mendaftarkan sekurangnya satu lokasi lahan basah di dalam wilayahnya ke dalam daftar lahan basah yang penting secara internasional, yang biasanya disebut daftar Ramsar. Negara anggota memiliki kewajiban bukan hanya terhadap perlindungan lokasi lahan basah yang terdaftar, melainkan juga harus membangun dan melaksanakan rencana tingkat pemerintah untuk menggunakan lahan basah di wilayahnya secara bijaksana. Tujuan Konvensi Ramsar atau Perjanjian Ramsar adalah untuk mendaftarkan lahan-lahan basah yang memiliki nilai dan fungsi penting bagi ekosistem dunia. Tujuan lainnya dari perjanjian ini
adalah menganjurkan kepada negara-negara yang memiliki lahan basah untuk dapat memanfaatkan lahan basah secara bijaksana, tidak berlebihan. Kemudian Konvensi Ramsar juga bertujuan untuk mencegah kerusakan lahan basah dalam upaya mempertahankan budaya dan meningkatkan ekonomi warga sekitarnya. Selain itu, lahan basah juga dikelola sebagai tempat wisata. Tujuan akhir dari perjanjian ini adalah supaya dapat melestarikan kawasan-kawasan lahan basah yang ada di seluruh dunia. Jenis lahan basah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Lahan basah alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa ada hasil campur tangan manusia. Berbeda dengan lahan basah buatan yang terbentuk dari hasil rancangan manusia. Contoh lahan basah alami yaitu meliputi rawa-rawa air tawar, hutan bakau atau yang juga bisa disebut dengan mangrove, kemudian rawa gambut, hutan gambut, paya-paya, dan yang suatu daerah yang disebut dengan riparian atau juga bisa dikenal dengan daerah tepian sungai. Salah satu lahan basah yang paling terkenal di daerah Kalimantan adalah lahan gambut. Apa sih itu lahan gambut? Lahan gambut adalah lahan basah dengan lapisan tanah berair yang terdiri dari bahan tanaman mati dan membusuk. Yang termasuk ke dalam lahan gambut diantaranya adalah moor, bok, maires, hutan rawa gambut, dan permafrost tundra. Luas lahan gambut secara keseluruhan mencapai setengah dari luas lahan basah yang ada di seluruh dunia. Lahan gambut juga menutupi 3% dari total luas permukaan bumi. Semua lahan gambut dapat dijumpai di berbagai belahan dunia. Mengapa lahan gambut begitu penting? Lahan gambut begitu penting bagi kehidupan organisme yang ada di permukaan bumi. Ada berbagai faktor aspek yang dapat dipandang dalam menentukan berapa pentingnya lahan gambut. Yang pertama dari aspek air. Lahan gambut dapat menyerap air hujan, mencegah terjadinya banjir, melepaskan air secara perlahan-lahan, dan lahan gambut dapat menjamin pasokan air bersih sepanjang tahunnya. Kemudian dari aspek yang kedua yaitu aspek makanan. Jutaan orang bergantung pada lahan gambut sebagai kawasan untuk menggembala ternak, melakukan penangkapan ikan, dan melakukan kegiatan pertanian. Kemudian dari aspek yang ketiga yaitu dari aspek keanekaragaman spesies. Hutan rawa gambut tropis merupakan rumah bagi ribuan hewan dan tumbuhan, termasuk spesies-spesies langka dan yang terancam punah, seperti orang-utan dan harimau Sumatera. Kemudian dari aspek yang terakhir yaitu dari aspek perubahan iklim. Lahan gambut begitu penting karena lahan gambut mengandung 2 kali lebih banyak karbon dari hutan yang ada di seluruh dunia. Ketika lahan gambut terganggu atau ketika lahan gambut dikeringkan, maka lahan gambut dapat menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca, yang mana ini tentunya dapat membahayakan iklim yang ada di permukaan bumi. Lahan gambutnya dimanfaatkan atau dieksploitasi secara berlebihan akan berpotensi menyebabkan lahan gambut menjadi kering dan rusak. Lahan gambut yang kering, jika terbakar maka akan sulit sekali untuk memadamkannya, sehingga timbullah bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Akan tetapi, untuk mengatasi hal ini, dikenal suatu istilah yang disebut dengan restorasi gambut. Apa sih itu restorasi gambut? Restorasi gambut adalah upaya pemulihan ekosistem gambut yang telah terdegradasi agar kondisi hidrologis, struktur, dan fungsi lahan gambut kembali ke dalam kondisi pulihnya. Untuk itu, dalam restorasi gambut perlu dilakukan pembahasan kembali gambut atau istilahnya disebut dengan rewetting. Rewetting material gambut yang mengering akan mengakibatkan turunnya permukaan air tanah gambut. Begitu banyaknya fungsi lahan basah yang berkontribusi dalam kehidupan di permukaan bumi ini. Maka oleh sebab itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk dapat menjaga dan melestarikan lahan basah yang ada di seluruh dunia, termasuk lahan gambut yang ada di Pulau Kalimantan Tengah ini. Saya ucapkan sekian terima kasih dari kami kelompok 2 Ekologi Lahan Basah kelas B.
karena telah menonton video ini sampai habis. Apabila terdapat kesalahan informasi dalam pembuatan video ini, maka mohon dimaafkan.